Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Visinar 2 akan mempresentasikan hasil final project kami dengan tema Indonesian Talent Building System Based on Face Recognition with Web Application using Kinaro Snackboard Algorithm. Identitas anggota kelompok, yang pertama ada Muhammad Rokul Alvan dari Universitas Mulia Kudus, yang kedua Livas Gavananda dari Universitas Kristen Satya Wacana, yang ketiga Bisma Nizar Rusadi dari Universitas 11 Maret, yang keempat Muna Nadifa Zakia dari Universitas Jenderal Sudirman, yang kelima Dayana dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Latar belakang dan juga rumusan masalah. Face recognition adalah sebuah metode atau cara yang diterapkan pada teknologi ada seperti halnya telepon pintar, komputer, kamera, dan lain sebagainya. Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, banyak hal yang dapat direalisasikan untuk membantu berbagai macam pekerjaan manusia. Contohnya direalisasikan pada suatu sistem blocking saat naik kereta berdasarkan pengenalan wajah. Salah satu hal yang menarik untuk dirancang dan direalisasikan adalah pengaplikasian web pengenalan wajah untuk mempermudah pelanggan tanpa perlu repot menunjukkan berbagai dokumen, salah satunya tanpa mencetak boarding pass. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana alur proses face recognition, yang kedua, bagaimana arsitektur sistem yang dibangun, yang ketiga, bagaimana analisis dan kesimpulan dari hasil yang diperoleh. Selanjutnya yaitu pengambilan dan pengolahan data. Data diambil dengan menggunakan kamera untuk mendeteksi wajah. Wajah akan terdeteksi jika sudah ada kotak merah di wajah, lalu akan direcord selama 100 detik. Menggunakan sinar cahaya yang cukup atau terang, maka wajah akan terdeteksi dengan sempurna. Dan kemudian menuliskan nama sesuai dengan pemilik wajah yang telah dideteksi tadi. Data berupa deteksi wajah dan nama tadi yang sudah terrecord akan diolah dengan bahasa pemrograman Python. Output yang dihasilkan berupa gambar wajah serta nama yang telah tersimpan oleh database. Lalu pemodelan model AI. Yang pertama itu import library scalar dengan model KNN. Lalu data wajah dan label dipulihkan. Lalu model KNN dibuat dan dilatih menggunakan data wajah dan label yang telah dipulihkan. Bahasannya, face recognition merupakan teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi atau verifikasi identitas seseorang berdasarkan fitur-fitur wajah yang unik. Program face recognition biasanya menggunakan algoritma untuk menganalisis struktur wajah seperti bentuk mata, hidung, dan mulut, serta pola-pola seperti jarak antara mata, ukuran hidung, dan lain-lain. Keunggulan dan kekurangan face recognition ada keamanan, yaitu face recognition digunakan dalam sistem keamanan seperti kontrol akses fisik, pengawasan di tempat umum, dan deteksi kejahatan. Untuk keunggulan dan kegunaan face recognition, face recognition membantu dalam mengidentifikasi individu dalam foto atau rekaman video, termasuk di bidang penegakan hukum dan investigasi kriminal. Kemudian ada autentikasi. Face recognition dapat digunakan sebagai metode autentikasi biometrik seperti membuka kunci ponsel atau mengakses sistem komputer dengan menggunakan pemindaian wajah. Insight berupa tantangan baru. Yang pertama ada variabilitas, yaitu wajah manusia dapat bervariasi dalam berbagai kondisi seperti pencahayaan yang buruk, rotasi wajah, ekspresi, atau perubahan gaya rambut. Ini bisa menjadi tantangan dalam mengenali wajah dengan akurasi tinggi. Yang kedua ada privasi dan etika. Penggunaan teknologi face recognition memunculkan berbagai isu privasi dan etika terkait dengan pengumpulan dan penggunaan data wajah individu tanpa persetujuan mereka. Yang terakhir ada bias, yaitu sistem face recognition dapat menunjukkan bias dalam pengenalan wajah tergantung pada dataset yang digunakan untuk pelatihan dan faktor-faktor lainnya. Hal ini dapat mengarah pada kesalahan identifikasi atau diskriminasi yang tidak adil. Selanjutnya adalah proses alur atau flowchart yang ada, di mana kita start terlebih dahulu, lalu inisialisasi program, yaitu untuk image record. Lalu di sini kita merecord menggunakan kamera atau webcam. Lalu di sini kita akan mendeteksi wajah atau muka kita. Jika tidak, maka kita akan merecord kembali. Jika ya, maka ia akan menyimpan di hasil rekaman gambar ke dalam database. Lalu di sini kita akan menginisialisasi Streamlit yang digunakan untuk dashboard absen. Lalu selanjutnya kita menginisialisasi sistem absen menggunakan model KNN. Lalu di sini kita akan men-scan wajah atau muka kita. Jika valid, itu berdasarkan database yang telah kita record sebelumnya. Jika tidak, kita akan menginisialisasi kembali. Jika ya, maka ia akan menyimpan ke hasil absen di database. Lalu dia akan merequest ke endpoint, lalu dia akan menampilkan daftar absensi atau dashboard. Selanjutnya, yaitu arsitektur, di mana inputan by kamera lalu akan diproses atau diverifikasi by system.
yang dimana akan disimpan di database penumpang, lalu akan diverifikasi menggunakan model KNN, lalu setelah itu diproses hasil verifikasi tersebut, lalu setelah itu disimpan ke dalam database log kehadiran. Dari log database kehadiran, maka akan ditampilkan ke dashboard log kehadiran penumpang. Berikut itu user interface-nya. Di sini muncul gambar wajah dan namanya. Nah, kita klik O untuk cek, dan selanjutnya itu akan muncul di Streamlit-nya framework, ada nama sama waktunya. Kemudian di sini kesimpulan dan saran pengembangan program. Kesimpulannya, face recognition adalah teknologi yang menjanjikan dengan manfaat yang luas, tetapi juga memerlukan perhatian yang serius terhadap isu privasi, etika, dan akurasi. Pengembangan lanjutan dan penggunaan yang bijak akan membantu memaksimalkan potensi teknologi ini untuk memberikan manfaat yang lebih besar dalam berbagai bidang kehidupan. Face recognition memberikan manfaat dalam bidang keamanan, identifikasi individu, autentikasi, dan kecocokan dalam media sosial. Keunggulan teknologi ini terletak pada kemampuannya untuk mengenali dan memverifikasi identitas berdasarkan fitur wajah yang unik. Demo untuk aplikasinya yaitu yang pertama kita add face terlebih dahulu. Coba kita jalankan. Kita new terminal, lalu kita running. Oke, kita masukkan nama kita terlebih dahulu. Contoh di sini Visioner. Lalu kita sini record gambar atau tag image selama 100 kali, yang dimana akan digunakan untuk proses pemodelan menggunakan KNN. Oke, jika sudah maka dia akan tersimpan di face.pkl, lalu ada next.pkl. Lalu setelah itu kita coba jalankan program untuk check-in, kita running. Oke, di sini maka dia akan mendetek wajah kita. Lalu untuk check-in kita press huruf O untuk check-in. Attendance taken. Maka dia akan diarahkan disimpan di database CSV. Jika sudah, close saja, klik Q. Oke, selanjutnya kita akan coba cek melalui web, yaitu menggunakan Streamlit. Kita Streamlit. Jika kita cek di sini, maka dia sudah tertambah. Sekian, terima kasih. Terakhir itu terima kasih kami sampaikan kepada Orbit Shooter Academy yang telah menerima kami untuk melangsungkan studi independen terhitung selama 1 semester, serta para coach yang dengan sabar mengajarkan materi kepada kami, dan terutama kepada homeroom coach Visioner yang telah membimbing kami hingga akhir studi independen ini. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang hasil proyek akhir kami. Terima kasih jika ada salah kata, dan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.